ini LKPJ tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi alhamdulillah 4,90. Setelah ini maka kita bahas secara detailnya apakah itu nanti kita tawarkan kepada teman-teman, bisa dibahas di Pansus, bisa dibahas di Badan Anggaran. DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Nganjuk tahun anggaran 2024. Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Gianto bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Endah Sri Murtini, serta diikuti oleh puluhan anggota DPRD. Sidang paripurna ini dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyampaikan, DPRD Kabupaten Nganjuk akan membahas LKPJ Bupati Nganjuk tersebut secara intensif, baik di Badan Anggaran secara mendalam, untuk mengetahui apakah perlu dipansuskan. Ketua, bisa dijelaskan terkait dengan paripurna LKPJ ini tadi? Oke, paripurna perdana untuk bupati wakil bupati yang baru dilantik. Ini LKPJ tahun 2024 kepemimpinan Pak PJ Handoko, tapi kan sekarang sudah terpilih bupati yang sudah terlantik Pak Mahir, maka LKPJ-nya itu yang melaporkan adalah bupati terpilih. Setelah ini maka kita bahas secara detailnya apakah itu nanti kita tawarkan kepada teman-teman, bisa dibahas di Pansus, bisa dibahas di Badan Anggaran. Nanti teman-teman minta seperti apa, saya ngikut saja hasil keputusan. Itu nanti akan membahas secara detail terkait dengan LKPJ yang disampaikan. Tadi hanya gambaran penjelasan dari Bupati, tapi secara detail nanti ada penjelasan lewat yang akan dibahas berikutnya. Secara umum kan saat ini kendalanya berbagai bidang itu kan refocusing itu. Seperti apa kata? LKPJ ini belum masuk Inpres ya. Inpres itu kan mulai Januari 2025. LKPJ 2024 ini belum ada Inpres. Masih anggaran masih laporan keterangan pertanggungjawaban. Setelah nanti pembahasan kan rekomendasi kepada bupati bahwa misalnya dalam bidang ekonomi nanti yang perlu dilakukan ada ini, bidang pembangunan misalnya gini. Itu nanti pembahasan secara detail itu nanti di Pansus atau di Badan sesuai dengan hasil rapat. Di waktu itu memang belum ada refocusing. Kalau terkait refocusing sudah dilakukan semua. Kita sudah melakukan efisiensi sesuai dengan amanat Inpres itu. Ini sudah kita lakukan, tindak lanjutnya tekniknya nanti kita masih. Terima kasih Ketua. Oke. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang didampingi Wakil Bupati Trihandi Cahyo Saputro usai penyampaian LKPJ tahun anggaran 2024 tersebut menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Capaian ini menjadi momentum bagi Kabupaten Nganjuk untuk terus membangun dan meningkatkan perekonomian. Selain itu, dalam LKPJ juga membahas penanganan kemiskinan, stunting, yang juga menunjukkan angka penurunan di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi alhamdulillah 4,90 meskipun turun yang tahun 2023 itu 5,4 kosong ya, apa-apa, tapi dari IPM-nya itu naik
dikit tapi menjadi 75,17%. Bagus ini. Usia harapan hidup yang juga tinggi, termasuk IPM-nya tadi 75,18% ya. Termasuk juga yang bagus kemiskinan juga turun 10,18 ya, juga bagus. Pengangguran juga turun hampir 1 digit dari 3, sehingga pembangunan Nganjuk ya on the track ya. Kemiskinannya turun, penganggurannya juga turun, EPM-nya naik. Memang dari sisi pertumbuhan ekonomi rada digenjot lagi kan gitu. Pak, kan kalau pertumbuhan ekonomi kan turun ya kemarin tahun 2025 mungkin target. Ya harapannya ya harus paling enggak ya seperti 2023 lah, gaspol. Meskipun ada kendala, ya hitungan kita ya 5,4-an lah ya. 5,40 ya. Atau 5,4 itu. Terus strategi menggenjot itu gimana di anak-anak? Sekarang harus digenjot di ekonomi domestik ya. Sehingga Nganjuk ini harus kita gerakkan betul semua APBD. Kita harapkan untuk siap OPD sudah kita beri instruksi kepada OPD untuk apa? Pasar Nganjuk. Maka kembali lagi bangga Nganjuk, beli produk Nganjuk dan harus membela produk-produk Nganjuk seperti itu. Dan Nganjuk ekonomi harus terus, termasuk juga di dalamnya apa? Industri. Harus kita presentasi di investor kira-kira yuk bangun Nganjuk bersama-sama seperti itu. Termasuk juga di dalamnya sekarang kita dorong karena dana transfer. Hitungan saya kalau kemarin kurang lebih 2,3 triliun tahun yang lalu. Kalau tahun ini mungkin perkiraan saya 1,5 aja sudah bagus ya dengan kondisi ekonomi nasional yang seperti ini. Maka apa yang kita lakukan yaitu genjot satu pajak. Yang kedua retribusi harus kita galakkan lagi. Potensi keuangan mana untuk meningkatkan PAD ini yang kita sama-sama kita genjot. Makanya terima kasih misalnya media kalau ada yang belum bayar pajak misalnya perusahaan-perusahaan termasuk juga di dalamnya tambang misalnya teman-teman juga ikut gerak. Saya senang sekali dalam rangka apa meningkatkan PAD kita. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.